teman-teman, kembali lagi di Podcatif, Podcast Ekonomi Kreatif BEM SV. Bareng aku Yona dan aku Inai. Nah, di Podcatif hari ini kita bakal ngebahas apa sih Kak Inai? Oke, kita bakalan kayak ngobrol-ngobrol seru gak sih? Tapi tenang aja, kita gak cuma ngobrol-ngobrol seru aja nih Yon. Kita bakalan tentunya ngasih ilmu dari narasumber hebat kita, yang mana semoga bermanfaat nih buat teman-teman Sobat Cuan di rumah. Nah, betul banget, karena pada Podcatif hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara kita memulai usaha padahal kita juga sambil menjadi seorang mahasiswa. Keren banget tuh. Langsung aja gak sih kita panggil narasumbernya? Oke. Halo Kak Syifa. Tepuk tangan dong. Kak Syifa apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya. Udah makan belum Kak? Udah dong. Oke. Sekarang kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kuliah tentu ya pasti. Terus kemarin habis ikut expo juga di peleburan di Imam Barjo iya. Itu kan. Itu aja sih. Itu jadi aku. panitia atau gimana? Enggak, aku ngisi stand. Jualan. Oh iya, kayaknya kemarin Nanti kita spill ceritanya. Oke, kemarin aku asik. ngeliat sih. Penasaran Iya, gak iya. tuh? Betul banget nih. Nah, oke Sobat Vokasi, sesuai tema yang tadi kita udah sebutin di awal, kita bakal tanya-tanya nih ke Kak Syifa, gimana sih perjalanan Kak Syifa memulai bisnisnya sampai di tahap sekarang gitu. Ya, mungkin bisa diceritain dulu nih Kak, apa sih usaha kakak gitu sekarang yang lagi dijalani nih? Kayak tadi kan Kak udah spill sedikit tuh, mungkin boleh diceritain. Oke, aku mulai ya spill tentang usaha aku. Jadi aku punya usaha small business tuh namanya Mentaisha. Nah, Mentaisha ini tuh di bidang kuliner. Jadi sesuai namanya tuh mentai, udah kelihatan lah ya nih jualan apa. Masa ya jualan gelang? Jadi aku jualan mentai. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan mentai itu kayak gimana. Udah ada kebayangan lah, tapi dari aku sendiri mau ngejelasin dikit. Di Mentaisha itu ada beberapa varian mentai. Ada chicken, ada beef, ada dimsum juga. Terus ada menu non mentai juga, ada udang keju. Udang keju? Iya. Wah, Berarti itu banyak banget gak sih? Betul, Iya, betul. lumayan sih, menunya udah banyak. Terus selain mentai yang reguler, aku juga nyediain yang mentai cake buat teman-teman Sobat Cuan yang mau ngasih gift ke pacar, ke teman. Betul banget, Itu cocok banget tuh. Kayak buat mentai ulang cake. tahun gitu Iya. ya. Iya, Masuk sih. menarik banget sih. Apa tadi udang keju juga aku baru ngeliat deh, itu inovasi berarti ya? Iya, dari iya. usaha kakak. Keren. Oke. Terus juga aku nambahin dikit lagi ya. Iya. Selain mentai cake yang cocok buat ngasih gift itu ada hampers juga kayak pas puasa, lebaran, kalian mau ngasih gift ke teman-teman gitu, Iya. bisa dong. Bisa order banget ke nih aku. di Mentaisha ya. Berarti kayak ada paket-paketannya gitu Iya, ya. iya. Kalian bisa custom juga sih, mau isi apa aja Wah, gitu. keren banget nih. Tuh Sobat Cuan kalau mau mentai bisa pesen langsung aja ke Kak Syifa nih. Betul banget. Oke, aku mau tanya nih Kak, kayak Kakak buka usaha mentai itu motivasinya tuh dari awalnya tuh gimana? Mentai. 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 Oke, sorry. Oke. Aku mau tanya nih Kak, lanjut ya. Kayak tadi kan kakaknya udah cerita nih terkait usaha mentainya gitu kan. Itu motivasi buka usaha itu apa sih Kak? Kalau Awalnya gitu. motivasi awal tuh sebenarnya bukan yang kayak motivasi yang keren gimana itu enggak sih, aku kayak karena ini kan bukanya tuh pas aku SMA mau kuliah lah, udah lulus juga. Iya. Itu masih awal pandemi juga itu tuh. Oh. Aku tuh awalnya iseng-iseng aja sih. Jadi sebenarnya yang ngelola usaha ini tuh nggak cuma aku tapi sama kakakku. Iya. Nah justru ide awalnya tuh dari dia, kayak kan waktu itu pas pandemi kan ada kayak tren-tren masak tuh kayak Dalgona Coffee. Iya, Iya, di TikTok iya. gitu ya. Dari TikTok. Kayak nyoba-nyoba gitu Nyoba-nyoba ya. gitu. Terus ada tren mentai juga. Terus aku sama kak aku kan iseng aja ngikutin tren aja lah. Terus Iya, habis itu kak aku yang ngide, kita jualan yuk. Oh iya. Terus aku yang kayak keren. ya udah ayo aja gitu. Terus akhirnya kita bikin akhirnya open pre-order batch pertama. Alhamdulillah bisa sampai 17 porsi. Tapi 17 porsi tuh walaupun yang beli baru teman sendiri, saudara sendiri, tapi kayak udah bersyukur banget karena itu udah termasuk porsi yang banyak Iya, untuk terhitung batch awal ya. Iya, Iya, pasti iya, benar. happy banget ya kan. Banget sih. Nggak expect gitu beneran nggak- nggak sih? Nggak expect sama sekali bakal dapat Kayak segitu. dari awal iseng-iseng udah langsung bisa buka usaha tuh keren banget sih. Iya, Alhamdulillah. betul. Oke. Nah,
Nah, itu kan usahanya itu pas Kakak masih kayak jadi pelajar mau ke mahasiswa gitu kan. Iya. Pastinya kalau dari kita-kita tuh kayak bingung gitu gimana sih cara bagi waktunya gitu, Kak. Biar kita tuh tetap fokus di akademik tapi punya usaha juga gitu. Mungkin bisa diceritain dari Kakaknya. Oke, biar bisa bagi waktu juga antara kegiatan, apalagi kan dari SMA mau ke Iya, mahasiswa kan benar. ada tes-tes lain-lain itu Iya, kan. iya Dan benar. Kayak bikin UTBK, UTBK, stres mandiri dan lain-lain. banget sih Stres itu. Ya intinya tahu waktu aja, tahu Mm-mm. prioritas. Terus kan aku pakainya sistem pre-order ya. Jadi Oh iya. aku bisa atur jadwalnya, aku mau pre-order kapan, ready kapan. Jadi sebisa mungkin nggak tabrakan sama jadwal-jadwal misal kayak belajar atau les atau sekolah gitu, atau jadwal kuliah juga. Terus sebisa mungkin sebelum hari-hari untuk mentai itu aku udah nyelesain tugas-tugas akademik aku gitu. iya. Sebisa mungkin, tapi ya nggak selalu terjadwal Iya teratur sih, gitu, benar, enggak. betul. Ada case-casenya dikit Iya. ada. Berarti aku mau nanya nih, berarti itu kan Kakak mulai bisnisnya itu pas masih Pasti pandemi itu loh. Iya, awal- iya, maksudnya pandemi. lokasinya Awal di rumah kuliah. gitu Iya, kan. masih di rumah. Jadi pindah gitu ke Semarang. Apa emang domisilinya di Semarang nih, Kakak? Aku domisili sekarang di Semarang kan karena Iya. udah kuliah offline, tapi yang awal buka mentai tuh aku masih di Blora. Aku aslinya dari Blora. Oh, dari Blora. Berarti buka di Blora dulu, Iya. terus pas pindah ke Semarang buka juga di Semarang. Iya. Tapi yang waktu di Semarang di Blora buka juga apa enggak? Karena yang mengelola aku sama kakakku, kalau kakakku posisi lagi di Blora, dia buka di Blora. Kalau Iya. lagi nggak di Blora ya yang di Blora lagi close dulu gitu. Oh, gitu. Jadi sampai sekarang juga sistemnya masih pre-order ya berarti? Masih. Oh, jadi nggak nyetok gitu Nggak ya. nyetok gitu. Jadi Nggak. kayak ada pesanan baru nih. Dibuatin Oke, gitu. Aku bisa. penasaran nih, kan itu kerjasama berarti ya kayak sama kakaknya gitu Iya. produksinya. Itu kayak itu kan tadi kalau dari sisi kakaknya kayak yang bagi waktunya kan dari tugas kakak. Nah kalau ada nggak sih pernah kayak tabrakan sama jadwal kakaknya sendiri gitu loh? Kayak Jadwal kakak aku iya kakak. ada, tapi kan karena kita 2 orang jadi kita bagi-bagi tugas aja sih. Iya. Kalau kakak aku lagi nggak bisa ya aku yang nge-backup dan sebaliknya gitu aja sih. Oh iya, I see. Tapi ada nggak sih momen sulit gitu loh, Kak? Namanya kan tiap buka usaha pasti kita ada kayak struggle-nya gitu loh yang kayak bikin Kakak kayak aduh capek banget nih. Soalnya pengalaman aku ya, nih kayak cerita dikit aja pengalaman Asik. aku. Kita sharing-sharing Kayak aja aku semuanya. tuh pernah dulu zaman aku masih kayak pelajar juga tuh aku pernah buka usaha gitu, usaha kue. Oh iya. Berarti Iya, sama dong, sama pas kuliner. pandemi juga, tapi bedanya besti Kakak nih. bertahan aku enggak. Nggak apa, Soalnya nggak tuh aku apa-apa. kayak dulu tuh kayak aduh gue bikin kue mulu nih capek gitu loh. Maksudnya kayak ada nggak sih Kakak momen kesulitnya saat kayak jualan mentai ini, apa ada bisa diceritain nggak gitu loh, Kak? Dan cara Kakak kayak biar semangat lagi tuh gimana Iya. ngelanjutin usahanya gitu. Soalnya kan dia nyerah nih kak. Kayak Iya, dibuat aduh maaf ya guys, jangan diikutin. Kalau momen sulit pasti ada ya, nggak mungkin dong kita suka-suka terus, pesta-pesta terus, party terus, nggak mungkin, ada duka-dukanya juga. Iya, pasti. Nah, itu. Dari aku, kalau yang aku paling ingat tuh aku open pre-order, aku lupa batch berapa, tapi itu yang order cuma 1 orang dan cuma 1 porsi. Oh, iya. pasti Itu kayak sedih banget sih. iya ngedown ya. Aduh. tisu. Enggak nih. Oke, Oke. lanjut. Terus setelah 1 porsi itu, tapi tetap aku layanin, berusaha profesional walaupun sedih ya. Iya. Iya. Terus selain momen sulit yang itu, ada juga kayak udah order nih 1 orang 8 porsi, tiba-tiba di cancel di hari H. Itu Tapi- udah produksi tapi. Untungnya belum produksi, tapi di hari hanya itu beberapa jam lah, untung belum produksi tapi Iya. udah nyediain bahan-bahannya Iya, gitu iya. kan. Wah, kesel sih. Udah ngeluarin modal sih Iya, itu kesel. Kak. Iya, pastinya tapi ya. kan tuh karena masih bahan mentah jadi masih aman. Oh iya ya, Nah, bisa gitu. buat produksi Next lagi. selanjutnya. Heeh. Tapi itu kalau PO gitu ada DP apa langsung lunas apa gimana itu Kak? Tergantung pembeliannya berapa. Kalau pembelian besar aku minta DP, kalau cuma yang reguler berapa gitu enggak sih, langsung Langsung aja Iya, jadi aja. pas COD gitu. COD. Oke. Berarti aturan tuh aku juga dulu kayak gitu ya. Tapi ini mungkin ya bisalah di nextnya nih udah dapat Kayak pelajaran baru dari Kak Syifa. itu kan resiko buat jualan, kayak pasti Iya, ada capeknya tapi mungkin gitu loh. karena waktu itu aku kayak masih pelajar kan, itu aku kelas berapa ya, kelas 10 apa 11 gitu loh, awal pandemi mungkin iya, jadinya benar-benar. di situ aku kayak capek sendiri gitu loh, apalagi kan Dia bikin- produksinya iya, sendiri ya. produksi sendiri semua ya? sendiri, bikinnya sendiri, packingnya sendiri, terus kayak belum nganter, kayak
Udah gitu ya ribet Mixernya lah tuh. pokoknya. Mixer sampai tangan berotot kan. Oke. Tapi boleh tuh sekalian nge-gym kan. Waduh. Iya, biar berotot. Berotot ya. Oke, lanjut aja nih ke pertanyaannya. Itu kalau waktu yang tadi kan kayak struggle-nya gitu. Gimana sih cara bangkitnya gitu biar semangat lagi gitu, Kak? Struggle-nya biar bangkit lagi dari struggle itu ya kita inget motivasi lagi sih. Kalau Motivasi awal gitu ya. motivasi awal, walaupun awalnya iseng-iseng tapi kan ternyata menghasilkan nih. Kita lihat aja hasil dari usaha kita itu. Kita kan dapat cuan ya dari Iya. dari usaha ini. Jadi ingat aja, kita kalau capek selesai COD pulang kan sampai rumah ngitung uang kan. Seneng Jadi itu tuh. senengnya tuh di situ. Jadi Iya. ingat aja motivasi itu. Terus habis itu kan yang udah berjalan lama, masa mau dibiarin gitu aja, ditinggalin kalau udah capek Udah kan banyak. sia-sia kan, Iya, udah sayang banyak gitu loh. Pelanggannya juga nggak sih? Mm-mm. Iya betul. Kayak udah dapet pelanggan Udah dapat setia yang loyal nih customer ibaratnya juga gitu. ada. Yang kayak udah repeat order berkali-kali berarti Ada, ada banget ya. banyak Iya. banget. Udah berlangganan banget. Tapi emang Alhamdulillah. pasti enak banget sih nih Mentasya. Aku juga pernah nyobain loh sekali, fun fact-nya kayak di expo kan sih Iya, waktu aku itu. tahu. Ya aku Iya. juga lihat sih dia jualan di Mm-mm, expo kayak keren banget. aku penasaran nih ada yang jual mentai. Ternyata ketemu di sini. Kayak nggak Ketemu nyangka. nih. Tapi waktu di expo juga ada sama kakaknya juga kan? Iya, sama kakak aku. Oh. Kalau sendirian tuh kurang bisa apa ya? Kan ribet ya Keteteran jualannya, ya. keteteran Iya, gitu. iya, ngerti Oh, banget paham, sih. paham. Bener Kayak banget. ngelayanin, buatin, terus belum nanti bayarnya. Iya, Iya, kan. bener sendiri keteteran sih itu. Tapi itu kakaknya Kak Syifa tuh mahasiswa juga apa udah kerja atau gimana? Sekarang udah kerja, tapi posisi saat expo waktu itu bisa bantuin belum berangkat kerja. Udah oh, lagi lulus libur kuliah. gitu. Oh iya. Oke, iya. oke. Pas banget ya berarti hari yang bantuin nih. Iya. Jadinya kan nggak keteteran gitu. Alhamdulillah. Tadi kan kakaknya bilang kayak backupan doang ya. Heeh. Tapi ada nggak sih sebenarnya kayak tugas pokoknya gitu? Misal kayak Kak Syifa di keuangannya nih, kayak ntar kakaknya yang produksinya atau gimana gitu? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya kita saling nge-backup juga, tapi kalau kayak gitu kakakku lebih ke yang produksi, yang masak-masak gitu. Terus aku yang megang kayak akun sosmed, terus kayak admin lah intinya. Oh iya. Minsya namanya. Minsya. Mimin. Minsya. Oke, oke. Mimin Mentasya. Oh, ada. lucu Namanya Minsya. Iya. Imut banget. Gitu sih. Terus juga kalau yang bales-balesin gitu kan admin juga kan itu Mm-mm. aku sih. Tapi kalau misal ada kendala juga ganti-gantian, nggak selalu aku terus atau kakak aku terus gitu. Aku Iya. juga kadang ikut bantu masak juga. Intinya Mm-mm. kita ganti-gantian sih. Tapi kalau dari awal pembaginya gitu, tapi Oh, saling iya. backup. Iya, berarti kerja sama aja Iya. ya dua-duanya. Oke. Tapi kalau sistem keuangannya gitu, itu gimana? Sistem keuangan sih kita berdua. Walaupun aku dari jurusan akuntansi, tapi aku belum profesional ya ngurus keuangannya, masih yang ya sebisa mungkin di apa ya, dicatat lah keuangan keluar masuknya, tapi nggak yang seprofesional itu, masih belum. Iya, iya. Sambil Mungkin karena belajar ya. sama kakak juga nggak sih? Jadi kan nggak yang kayak Oh, iya, benar-benar benar. kayak bagi tugas juga nggak sih? iya, jadi gitu. Oke, mungkin dari Kak Syifa ada nggak sih tips-tips untuk sobat-sobat Q1 yang di rumah nih yang baru mau untuk memulai bisnis gitu loh. Kayak gimana sih cara buka usahanya gitu Iya, gitu biar kayak konsisten awalnya. karena kunci memulai bisnis tuh konsisten gak sih? Pasti Iya, juga benar, ada benar, rasa takut gak sih kayak ih aku takut nih kayak mau buka usaha, takut gak bisa bagi waktu, takut gak bisa produksinya, takut Iya. gak laku juga. Benar. Karena jujur aku kayak mau usaha tuh kayak Mentalnya takut. membangun Iya, mental ya, benar. membangun mental seorang wirausaha. Wirausaha. Gitu. Mungkin Kak Syifa bisa kasih sedikit tips nih buat sobat-sobat Q1. Oke, sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana, tapi aku dari pengalaman pribadi aja sih ya. Kalau kalian emang udah ada niat berusaha, terus habis itu udah ada ide bisnis, udah ada Iya. modal, ya udah kalian jalanin saat itu juga, nggak usah nunggu nanti-nanti gitu loh. Kalau nunggu nanti-nanti tuh kalian malah kelamaan, nanti malah luntur idenya, lupa, dia udah nggak jadi. Terus selain itu juga kalau kalian takut, aku awalnya juga takut Iya, nggak iya. laku, tapi kan kalau Iya. kalian nggak nyoba, kalian nggak akan tahu nanti hasilnya gimana. Betul. Kalaupun gagal belum berhasil ya nggak apa-apa, namanya juga
mencoba kan, nggak semuanya berhasil, nggak masalah, tapi kan bisa buat pengalaman, dievaluasi buat next usaha. Kira-kira kenapa ya kemarin kok aku gagal, biar nggak gagal lagi gimana ya gitu sih. Iya. Terus untuk ide bisnis, cari aja di internet banyak banget. Aku kan juga dari Iya, TikTok bener. juga TikTok ya. kan. TikTok, dari Emang TikTok IG. sekarang tuh berpengaruh TikTok banget tuh, sih gak sih di aduh, hidup kita? mantap banget sih. FYP dikit Oh, aja langsung iya, coba FYP gitu Iya. ya. FYP-nya. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih di Mentaisha itu sendiri tuh menu best seller tuh apa sih, Kak? Iya, Untuk bestseller untuk sekarang sih itu ya, beef mentai rice. Jadi aduh, belum topping nyobain deh. beef. Oh, Beefnya toppingnya dimasak beef. teriyaki gitu. Oh, berarti Teriyaki terus slice gimana? beef gitu ya? Iya, slice beef. Kemarin aku nggak nyobain itu lagi. Itu, nyobain yang aduh, mana Aku tuh? nyobain apa? Chicken. Chicken, Oh iya, chicken heeh. karage. Chicken katsu. Oh, chicken katsu. Iya. Iya, chicken katsu maksudnya. guys. Iya, aku nyobainnya itu. beda server nih. Iya, iya, enggak. Benar-benar chicken katsu, tapi itu enak gitu loh. Jadinya kayak makanya nih ketemu di sini aku kayak kaget Alhamdulillah. gitu. Harganya juga ramah kantong nggak sih buat Iya. mahasiswa? Iya, kemarin aku di Expo ngadain promo. Oh, itu iya. promo Iya, jadinya. beli 2 kan 35. Oh, beli itu 35. Kalau beli 1 20. 120. Tapi semua harganya itu sama, Kak. Kalau yang chicken katsu kan 20, yang beef itu 28. Oh, beda ya. Gitu. Karena kan bahan baku juga beda, Beda, ya. Iya, iya. beda harga ya. Boleh, boleh. Oke. Terus kayak aku mau tanya deh, produksinya itu kan kakak di rumah sendiri, itu kayak modalnya itu awalnya gimana gitu, kayak beli alatnya sendiri atau emang udah ada di rumah gitu? Alat-alatnya belum ada sih di rumah. Jadi dari awal emang bener-bener beli alat-alatnya, beli bahan-bahannya itu dari awal emang mulai dari nol. Tapi kita alhamdulillah aku sama kakakku bersyukur punya orang tua yang suportif. Jadi Oh, iya. kayak bilang ke orang tua, Bu kita mau usaha ini, kita mau beli alat-alat ini, ya emang modal awal dari orang tua tapi kita ngebalikin gitu. Oh, jadi awalnya dikasih kayak- untuk kayak beli barang, beli modal, beli Iya, semuanya gitu ya. betul. Wah, Kayak baik diutangin banget. dulu gitu Iya, ya, iya. tapi balikin Nggak gitu. usah malu kalian kalau usaha mau pinjem ke modal orang tua tuh nggak usah malu gitu. Bener-bener Iya, banget. Yang Pasti- penting ntar kita bisa ngebalikin aja bener, sih. pasti sih sama yang orang tua support ya. Apalagi Iya. kan anaknya mau mulai Apalagi- iya, usaha bener gitu banget. loh. Pastinya seneng gitu loh matinya. Anak gue mulai usaha. Bangga nih, bangga, Iya, ada rasa betul terbangga. banget. Oke. Mungkin dari Kak Syifa sendiri bisa kasih tips nih untuk sobat-sobat cuan di rumah yang kayak sebenarnya tuh mereka udah punya usaha, Kak, tapi kayak usahanya tuh stuck aja gitu loh. Stuck nggak maju-maju maju, gitu, ya. susah untuk majunya. Mungkin kasih tipsnya biar kayak mereka bisa belajar dari Kak Syifa. Sebenarnya aku juga ngalamin usaha ini stuck gitu, pernah di saat aku pas masih awal-awal ngerintis usaha ini kan ada stucknya juga. Iya. Nah di situ ya kalau memang lagi stuck, lagi buntu banget, ya udah nggak apa istirahat, nggak harus yang Maksain gitu ya. ngepush gitu Iya. kan, nggak perlu yang terlalu dipaksa. Yang penting kalian istirahat dulu sambil mikir kenapa kok usahanya stuck, apakah customernya bosen sama menu dari yang kita jual, atau gimana, atau sistem penjualannya yang masih salah atau gimana. Terus bikin inovasi baru itu juga perlu biar customer juga nggak bosen. Terus selain itu biar nggak stuck, bisa lanjut dan tetap konsisten, itu kita perlu ngejaga hubungan kita sama customer. Jadi gimana kalau tuh? misal jadi kan aku pakai sistem pre-order dan bisa pesennya lewat DM Instagram sama WA ya. Iya. Nah kalau di WA kalian save aja nomor customernya. Jadi customer kan otomatis nge-save nomor WA kita Iya. karena dia order itu. Nah jadi customer bisa lihat story Story. kita, Story. ngepantau. Jadi dia kayak change buat beli lagi tuh lebih besar gitu. Jadi inget nih, oh gue pernah beli Mentaisha nih, enak waktu itu, repeat, Iya, repeat order lagi deh, nih. Terus gitu. kalau lihat story tuh jadi kayak ih pingin deh Iya kayak gitu. Iya, Apalagi iya. kalau tertarik aku gitu lagi kan. upload story yang bikin ngiler-ngiler gitu tuh, biar change kemungkinan belinya itu lebih besar gitu. Gitu aja sih. Terus juga tips kayak dari aku. kalau nge-save nomor pelanggan juga kayak bangun kepercayaan Iya, juga nggak bener-bener, sih gitu. heeh. Berarti kunci utamanya evaluasi dulu ya, Iya, evaluasi dulu. kurangnya apa sih usaha Heeh. kita, terus kayak ciptain inovasi Iya. gitu untuk sobat-sobat cuan. Tapi kakak kalau waktu inovasi gitu muncul idenya tuh dari TikTok gitu-gitu atau nyoba-nyoba gitu? Nyoba masak, nyampur ini nyampur ini kayaknya cocok gitu. Atau Dari gimana tuh?
Kalau yang nyampur-nyampur itu sendiri belum pernah sih. Oh ya. Tetap dari internet, kebanyakan aku dari internet, dari TikTok, dari Instagram, media sosial gitu-gitu. Tapi ada juga yang dari keluhan customer. Ah, iya, dia Kayak ngomong ngasih gitu. saran, kritik gitu ya. Jadi kan aku di awal tuh menunya chicken sama beef kan. Nah, tapi ada tuh customer yang bingung mau pilih topping chicken atau beef. Akhirnya aku sama kamu mutusin buat bikin Campur. topping mix, Oh, chicken di sama mix, chicken sama beef sama dicampur chickennya gitu. dicampur. Wah, Ha-ha. menarik banget. Jadi mereka nggak bingung mau order Iya, menu iya. yang apa. Berarti kakak ngedengerin keluh kesahnya Iya dong, dari wajib pembeli dong. banget ya. Iya, pas bagus banget sih. Jadi kan kayak biar tahu isi hati para konsumennya Iya, gitu iya. ya sih. Benar. Oke. Customer kan kalau didengerin isi hatinya kan mereka juga seneng kan. gitu. Iya, betul. Ngerasa Bisa jadi dipeduli. customer yang setia juga nantinya gitu. Iya, bener. Asik. Loyal customer ya. Betul. Oke. Tapi kayak dari usaha ini tuh kayak kakak udah kayak achieve-nya kayak balikin uang modal orang tua pasti itu kan satu. Ada nggak sih kayak goals yang lain atau apa sih kayak sesuatu yang udah dihasilin nih dari usaha ini? Kira-kira ada nggak? Kak? Sesuatu yang dihasilin dari usaha ini apa ya? Kalau materi mah udah pasti ya, kayak Iya. uang itu udah pasti, udah gak usah Jelas, disebut lagi lah. Jelas cuannya dapat banget ya. Alhamdulillah. Untuk nextnya kan karena aku masih sistem pre-order, aku pengen tuh jualan offline, entah itu di Car Free Day kah, atau ikut Oh, expo iya, expo iya. lagi, Iya, atau benar. dan goals yang paling utama paling pengen aku tuju tuh bikin offline store sih. Toko, Kecil-kecilan buka dulu nggak toko. apa-apa lah, nanti Iya, Aku biar dateng langsung Kak kalau ada offline store di Beli nggak Mentaisha. sih? Oke, Iya. aku tunggu ya. Doain dulu Oke. biar bisa CFD nih, bikin CFD offline Oh iya, store. CFD. Iya, CFD pengen sih ikut di CFD gitu. Ya ntar mungkin pas liburan aku cari-cari cara biar bisa ikut CFD gitu ya. Iya, betul, itu banyak sih itu pembelinya. Ya kan, Kayak- rame gitu. Iya. Apalagi kayak pagi-pagi gitu Iya. kan pasti orang-orang pada jalan-jalan gitu kan. Cuan malam. banget ya. Bismillah Cuan dulu banget. sih. Bayangin aja dulu tuh cuannya ngalir. Iya. Oke. Kayak yang expo kemarin kan aku baru pertama kali jualan offline tuh. Kayak iya. kerasa vibes-nya jualan langsung tuh diliatin sama customer. Cara Terus- pas bikin gitu Kan ya. aku kayak aduh tremor nih awal tuh tremor. Awal Iya, iya. tremor nabur nori tuh kayak aduh kutah-kutah tumpah-tumpah Iya, iya, gitu. Iya. Ada pressure-nya tapi seneng juga bisa ngerasain Kayak jualan ngobrol, offline. Heeh. ketemu customer, ngobrol langsung gitu Iya, ya. terus ada customer yang juga nikmatin langsung di situ, jadi tahu gimana. Ngeliat dia pas makan, Heeh. wah reaksinya ternyata Kayak deg-degan tapi ternyata Iya. enak. Alhamdulillah. Berarti marketing dari Mentaisha ini Instagram ya sejauh ini ya? Instagram sama Konten-konten. TikTok. Oh, TikTok Konten TikTok. juga. Iya. Shopee belum ya? Kalau Shopee gitu. Belum karena emang kendala waktu, kendala jarak juga sih sebenarnya. Iya, betul sih. Mungkin karena ini kan Menta juga nggak bisa bertahan lama nggak sih? Iya, Jadinya ha-ha. mau yang deket-deket aja Bener, jualannya. Oke. Tapi kan tadi harus kayak open PO gitu. Kalau misal dadakan nih, kayak misal ulang tahun gitu, order tiba-tiba itu bisa. Ada yang dadakan hamin 2 jam baru order tuh. Oh iya. Dan custom mentai cake itu dia Susah. order hamin 2 jam dan jadi aku cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa, ceritain nggak apa-apa aja. banget, nggak apa-apa Jadi banget. dia tuh order mentai cake custom, isinya tuh mentai cake-nya ada dimsum sama rice. Oh, Nah, di mix. Heeh. Sebenarnya customer itu minta cuma dimsum aja, tapi di saat itu aku ready-nya cuma ada dimsum 10 biji, sedangkan minimal dimsum buat Buat cake. cake itu cuma kok cuma sih harus 30 porsi. Iya, Maaf ya agak belibet. Nggak apa-apa. Santai aja, Kak. Iya. Harus 30 porsi sedangkan aku cuma ready 10 biji kok. 10 biji kok 30 porsi. 30 biji maksudnya. 30 biji. Iya. Iya. Terus habis itu ya udah aku akalin dicampur di mix intinya di mix sama nasi gitu kan. Gitu terus akhirnya dibikin dan alhamdulillah bisa jadi cantik dan customer suka. Padahal tuh orderan dadakan sih. Wah, mendadak ya. Tapinya kakak awalnya kayak kaget gak sih? Aduh gimana nih? Nggak Panik ada nggak bahannya gitu, lagi kayak panik gitu. gitu nggak? Kan takut ngecewain customer ya Iya, pastinya kalau pastinya. emang nantinya nggak dibikin gitu loh. Panik sih pasti, terus kayak agak sebel juga sih kayak aduh bisa nggak sih tuh ordernya H-1 lah minimal Biar gitu, bisa jangan prepare dadakan gitu ya. biar bisa lebih bagus lagi buatnya.
Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga customer. Ya, mungkin dia heeh. butuhnya mendadak atau gimana Tapi ya. keren banget loh, walaupun kayak Betul, kesel gitu tetap iya. dijalanin biar Bener-bener berarti customernya tuh nggak kecewa gitu. ini berarti tuh pastinya customer Mentasya pastinya pada seneng banget nggak sih? Makanya berlangganan terus. Iya, Kalau enggak Alhamdulillah, amin amin. Semoga jadi customer loyal semuanya deh. Amin. Oke, gimana nih Kak? Ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Pertanyaan-pertanyaannya juga udah habis ya Kak Ina. Seru banget tadi kayak Iya, ngobrolnya nggak juga. berasa ya sama Kak Syifa ini. Aduh, padahal aku masih pengen ditanya-tanya loh. Aku masih Aduh. pengen cerita banyak Mungkin padahal. Boleh bisa. banget gak sih kayak Iya, di next bisa di time? next Oke. episode kali ya. Atau kita nongkrong-nongkrong Boleh juga bisa nggak sih banget. bareng Kak Syifa buat belajar Ntar lebih kontak-kontak lanjut lagi. aja. Oke Kak Syifa. Kabarin aja kayak nanti kita telepon juga boleh gak sih? Ditunggu aja sih, ntar kita nongkrong-nongkrong bareng. Buat teman-teman nih yang lagi nyari kue ulang tahun atau butuh mentai, bisa banget nih beli di Kak Syifa. Apa Kak IG-nya? IG-nya @mentai.sya, TikToknya juga Mentai. @mentai.sya. Nah, nanti Jangan ada lupa di bawah sini di-follow. bisa ya. Atau di description box kasih link boleh gak sih? Boleh banget, bisa banget. diatur ya Jangan nanti lupa aja tuh ya. follow. Order juga dong, kayak cobain enak banget guys. Oke, Mentasya. Ya, betul. Mentai.sya. Oke, mentai.sya. Iya. Oke. Oke, seru banget Kak nih, makasih banyak udah dateng, udah ngasih ilmu juga buat Iya, teman-teman betul sobat banget. cuan. Pastinya kita dapetin banyak manfaat banget ya dari Kak Syifa, penjelasannya semuanya rinci banget dan Iya. pastinya bakalan bermanfaat di kehidupan kita. Amin, 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 amin. Aku juga ngucapin makasih banyak buat Inai sama Yona, terus habis itu buat BMSP juga yang udah ngasih kesempatan buat ngobrol di sini. Makasih banyak, semoga Mentaisya bisa lebih kenal lagi dari sini ya. Amin, ya rabbal alamin. Semoga juga kedepannya bisa buka toko. Amin, amin, ide amin. gitu ya. Oke. Oke guys, sekian aja podcast kali ini. Kalau ada tema saran buat kedepannya, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, Dadah. sobat cuan.